Oke, malam ini kita baca, lanjutin pasal ini ya, dari kemarin pasal 15 ngomongin tentang motivasi bagi pekerjaan Tuhan ya. Di situ Paulus menjelaskan bahwa orang-orang di Korintus ini adalah pekerja Tuhan karena mereka kan sudah diselamatkan. Jadi ternyata kita nggak cukup diselamatkan, kita juga harus bekerja bagi Tuhan. Tapi bekerja bagi Tuhannya ini bukan melakukan sesuatu yang kita pengen. Tapi pekerjaan yang kita kerjakan ini haruslah berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka setiap pekerjaan kita pasti nggak akan sia-sia ya, pasti terhitung di hadapan Tuhan. Ini mengacu kepada ini ya, kalau misalnya ingat pekerjaan kita itu didasari oleh emas, perak, batu permata, atau rumput, kayu kering, dan jerami ya. Itu mengacu kepada hal itu. Kita lanjut lagi pasal 16, ngomongin pengumpulan uang pemberian. Jadi ini hal-hal praktis ya yang ada di dalam hidup gereja, bukan hanya ada di gereja di Korintus aja. Kita baca pasal 16 ayat 1 sampai 24 sampai terakhir. Kita baca satu orang 2 ayat ya lah ya. Amin. Oke, kita baca perikopnya sama-sama ya. Menanggulangi pengumpulan uang pemberian. Petunjuk Rasul. Amin. Ayat 1, tetapi pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Amin. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak disertai dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. B. Keinginan Rasul. 4. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Amin. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalanan. Amin. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Amin. Sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Penutup, petunjuk-petunjuk yang intim. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Amin. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk mengunjungi kamu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Amin. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah, dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. 15. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Amin. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Akaikus karena mereka menggantikan kehadiranmu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam dan peringatan. Dan peringatan. Amin.
Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilia, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam dalam Tuhan kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara seiman semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Amin. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Ya. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tuhan. Oke, ini perikop dari pasal 16 ini bahas beberapa hal ya. Kalau yang awal ini dia ngomongin tentang pengumpulan uang pemberian dari ayat 1 sampai 3. Jadi ini adalah hal terakhir yang diperingatkan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus, yaitu pengumpulan uang ya. Maksudnya adalah persembahan. Jadi tiap minggu itu mereka harusnya mempersembahkan apa yang mereka peroleh, karena kan apa yang mereka peroleh itu berasal dari Allah. Tapi ternyata mereka ini memberikan persembahan itu kalau Paulus datang. Ya, kalau Paulus datang baru mereka kasih persembahan. Makanya dia bilang gini, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Jadi mereka takut sama Paulus. Jadi mereka tipe orang yang melakukan sesuatu di depan orangnya gitu ya, supaya kelihatan kerja lah istilahnya ya. Nah, oleh karena itu Paulus itu dibilang di sini ya perikopnya keinginan rasul. Jadi sebenarnya Paulus itu pengen ngunjungin orang-orang di Korintus. Jadi bukan cuma lewat surat aja, tapi lewat secara langsung gitu loh. Ya, tapi karena satu dan lain hal, Rasul atau Paulus ini perlu pergi ke Makedonia. Nah, sekalipun dia pergi ya, sekalipun Paulus pergi ke Korintus pun dia akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta ya. Nah, ini juga adalah satu pertanda bahwa ketika Paulus melakukan perjalanannya, pelayanannya itu enggak sesuai dengan maksudnya tidak sesuka hati ya. Misalnya aku mau pergi ke Korintus karena aku mengasihi mereka banyak masalah, jadi aku mau tolong. Enggak demikian. Tapi apa yang Paulus kerjakan itu adalah seturut dengan pergerakan Tuhan yang ada di dalam dia, ya. Nah, oleh karena itu di penutupnya Paulus ini kan sebelumnya mengirim Timotius ya. Timotius ini adalah rekan kerjanya ya, rekan sepelayanannya Paulus pada saat itu. Nah, tapi karena masih muda, sebenarnya Paulus juga agak-agak khawatir nih sama Timotius, takutnya tanda kutip diremehkan, nggak peduliin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di ayat 11, Paulus ingetin lagi nih sama orang-orang Korintus, jangan menganggap dia rendah. Tapi justru karena dia baru, walaupun dia baru, tapi dia ada hati untuk melayani, perlu ditolong gitu loh. Supaya apa? Supaya melalui Timotius, orang-orang di Korintus juga bisa maju di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya ini salam Paulus ya. Salam Paulus kepada orang-orang di sana, khususnya jemaat-jemaat di Asia Kecil ya. Ini ada namanya Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Ya, dia sampaikan salam lah istilahnya hal-hal terakhir di penutup suratnya Paulus kepada gereja di Korintus. Nah, di terakhirnya ini agak serem ya di ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Kenapa ngomongin tentang kasih ya? Dari awal kayaknya nggak ada tuh ngomongin kasih ya. Memang sih pasal-pasal sebelumnya memang ada ngomongin kasih. Tapi di sini tuh Paulus mau menekankan lagi bahwa kenapa orang-orang di Korintus bisa jatuh, kenapa orang-orang di Korintus bisa memiliki hati yang bisa menganggap remeh orang, ya bisa jadi orang yang ngasih persembahan cuman pas ada Paulus doang, karena kurang kasih ternyata. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kasih, kita dikuasai oleh kasih, pasti
hal-hal yang diperingatkan oleh Paulus kepada gereja di Korintus itu nggak akan dikasih tahu, nggak akan disampaikan gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, maksudnya walaupun orang-orang di luar sana jatuh, sering gagal, tapi Paulus nggak pernah berhenti untuk memperingatkan mereka gitu ya. Bahkan ngomongin tentang kasih ini ada 2 kali nih di ayat 14 juga, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah sebenarnya semua hal yang dibaca di pasal 16 ini bukan cuman orang-orang di Korintus juga ya, tapi juga buat kita. Entah itu masalah persembahan ya, maksudnya kita kan dapat dapat uang itu kan sebenarnya sumbernya itu adalah Tuhan gitu. Dan Tuhan itu pengennya bukan pengen uangnya sebenarnya, pengen hatinya sebenarnya. Karena kan di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi ketika kita persembahan, hati kita tuh pasti nempel kepada persembahan itu. Ketika kita spend money ya, uang kita untuk beli sesuatu yang mahal, pasti hati kita akan di situ gitu. Misalnya nih, aku beli barang gitu ya, mahal gitu. Pasti aku akan menjadi orang yang berhati-hati dengan barang itu. Karena apa? Karena uangku tuh lebih banyak di barang tersebut. Jadi ya kita perlu berjaga-jaga juga sih masalah uang ini. Nah, masalah persembahan ini ya sebenarnya tergantung hati orang ya, mau persembahan setiap minggu berapa. Tapi kalau aku pribadi biasanya aku 1/10 dari apa yang aku punya, ya kayak gitu. Kemudian, aku juga terkesan di masalah kasih ini sih, maksudnya, ketika kita mengasihi orang ya, atau mengasihi teman-teman kita di luar sana, pasti kita juga akan menaruh perhatian kepada mereka gitu, sama seperti Paulus kepada gereja di Korintus. Ya walaupun sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus itu nyakitin hatinya Paulus, tapi nggak pernah ada seorang bapak atau atau orang tua itu yang benar-benar ngebiarin anaknya. Karena kan Paulus ini, bapak rohaninya orang-orang di Korintus ya, gereja di Korintus. Karena kan, gereja di Korintus ini ada karena pemberitaan Injilnya Paulus gitu. Jadi ya hari ini kita juga harus memiliki kasih yang tanpa batas ya. Nggak mungkin dengan kasih kita, tapi dari kasih Kristus. Karena hanya kasih Kristus yang melampaui batas. Ya, karena Amin. kasih kita tuh pasti terbatas gitu, walaupun kita mengasihi banget gitu ya orang tua gitu ya, at least. Tapi kalau misalnya mereka, negur kita atau mereka singgung kita, pasti ada perasaan kesal, pasti ada perasaan yang, "Gua nggak terima nih orang gua nggak ngapa-ngapain," gitu. Tapi ketika kita dikuasai oleh kasih Kristus ya, entah orang itu nyenggol kita, entah orang itu tegur kita, ya kita tetap menjadi orang yang menerima semua perlakuan itu gitu, sama seperti Kristus ya. Walaupun dia tuh mau nyelamatin manusia gitu loh di kitab Injil, tapi ternyata yang dia tolonglah yang, menyalibkan dia, yang dia tolonglah yang mengkhianati dia, bener nggak? Ya kalau misalnya Tuhan mau seenaknya sendiri, ya udah ngapain juga gitu capek-capek gue harus disalib gitu kan. Terus ada orang yang mengkhianati, malah ngejual gitu ya. Ya kalau Ya, nggak ada kasih mah nggak akan bisa gitu. Jadi ya hari ini baguslah maksudnya, surat kiriman ini juga kembali meneguhkan aku juga sih. Maksudnya, perkara-perkara itu banyak di dalam hidup gereja tuh pasti terjadi tuh, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari, pasti ada, sampai Tuhan datang. Tapi, ini menjadi satu pembelajaran buat kita, jangan sampai kita juga sama seperti orang-orang di Korintus itu, gitu. Jadi peringatanlah setidaknya ya. Amin. Itu dari aku. Kamu mau sharing nggak? Halo? Ella, kamu masih di sana? Sinyal ya nih ya? Iya, oke.
Gimana, lah? Sorry banget Kak sinyalnya, aduh. Sorry. Ya, sudah kuduga. Iya, amin. Ya sih, aku terjamu ya. Maksudnya selain perkara pengumpulan uang itu, ya itu tadi sih kayak aku cuman dapet poin besarnya adalah ya semoga hari ini kita memiliki hati seperti Paulus ya, atau seperti Kristus itu sendiri, di mana ya kita punya kasih kepada saudara-saudari kita yang lain dalam Ya. dalam penghidupan gereja. Jadi kita kalau pakai kasih kita sendiri ya otomatis terbatas. Tapi mesti kiranya Kristus itu sendiri menjadi kasih ya, menjadi kasih di antara kita. Ya puji Tuhan sih, aku ya terjamah itu. Maksudnya kita kan selain saudara-saudari, kita juga memang kan satu tubuh ya. Saat salah satu tubuh merasa sakit ya memang ya harusnya kita juga merasa sakit gitu. Kayak kemarin yang ada satu saudara itu ya Kak, maksudnya dia kehilangan anaknya dan kita doa bareng gitu. Itu pun maksudnya kita sama-sama ngerasain sakit gitu ya. Maksudnya kayak oh Tuhan ya, maksudnya ya pokoknya terlepas dari itu semoga hari ini kita juga punya kasih seperti Paulus, seperti Kristus ya, yang untuk mengasihi saudara-saudari kita dengan kasih Amin. yang tidak terbatas ya, dengan kasih Kristus itu sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita doa ya, supaya kita jadi orang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tinggal dalam kami, juga tinggal di dalam Paulus, sehingga Paulus juga tidak pernah berhenti memperingati dengan kasih orang-orang di Korintus. Kami juga mau terus dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga melalui kasih inilah kami bisa memberitakan Injil, kami memiliki satu beban untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kami. Tuhan Yesus, singkirkan segala hal yang membuat kasih kami berkurang kepada Tuhan. Tuhan juga dapatkan teman-teman kami yang ada di grup Kefas Tangerang Selatan, supaya mereka juga memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan, menyisihkan waktu untuk kembali datang kepada firman karena ada kasih. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu. Amin. Amin. Ya Tuhan, benar kami berserah kepadamu. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih. Kasih-Mu adalah kasih yang setia. Tuhan, diri-Mu setia. Tuhan, meski seringkali kami tidak setia. Tuhan, terima kasih untuk pembacaan firman malam ini. Tuhan, kiranya besok boleh banyak teman-teman dari Kefas yang bergabung bersama kami. Tuhan Yesus, terima kasih malam ini kami mengingat betapa kasih-Mu Tuhan ada di antara kami. Kiranya kami juga memiliki kasih Tuhan seperti diri-Mu terhadap saudara-saudari kami yang lainnya. Tuhan, sungguh terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, sebelum